Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, pada topik kali ini saya ingin membahas Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 40. Nah, di dalam kitab Yoel ini ditulis bahwa kemudian daripada itu akan terjadi, Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kitab Yoel ini ditulis kurang lebih tahun 800-an sebelum Masehi. Nah, kemudian nubuat kitab Yoel ini adalah dia menceritakan hal yang akan terjadi di masa depan. Pada saatnya kapan penggenapan kitab Nabi Yoel ini? Yaitu pada saat hari Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 40. Di mana pada waktu itu murid-murid Kristus berkumpul di sana, kemudian Roh Kudus turun atas mereka seperti lila-lila api, kemudian mereka berbahasa-bahasa asing. Oke, di sini lihat. Kata di situ berbahasa asing, bukan bahasa roh. Terjemahannya salah. Dalam bahasa aslinya itu glossolalia, glosa, bahasa lidah, bahasa asing. Mereka bukan berbahasa sesuatu yang tidak dimengerti, yang seperti sekarang fenomena terjadi dalam kekristenan yang sikarabaraba, lama-lama asik, sontoloyo. Bukan seperti itu, yang tidak dimengerti. Ya, yang seperti orang kesurupan. Tetapi jelas di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 40 Anda baca bahwa ketika murid-murid itu berbahasa-bahasa asing, mereka itu berkata, bukankah mereka orang Galilea, kok mereka bisa berbahasa-bahasa kita? Orang Parsia, orang Elam, Mesopotamia, Kapadokia, Mesir, dan seterusnya. Tiba-tiba mereka bisa berbahasa asing seperti itu. Untuk apa? Tuhan memberikan sebuah fenomena, sebuah karunia, tiba-tiba mereka bisa berbahasa asing untuk memberitakan firman Allah kepada orang-orang asing. Oke? Jadi di sini jelas bahwa Yoel menubuatkan sesuatu yang akan terjadi nanti. Sedangkan Petrus dia bangkit berkata bahwa kami ini bukan mabuk seperti yang engkau sangkakan. Nah, Petrus inilah dan murid-murid yang lain menggenapi apa yang dinubuatkan oleh kitab Yoel. Petrus ini bukan menubuatkan ulang sesuatu terjadi akan nanti masa depan, yaitu diklaim oleh kalangan karismatik. Oh, sekaranglah kita akan mendapat bahasa roh, akan tiba-tiba berbahasa-bahasa asing. Padahal fenomena bahasa roh yang sekarang terjadi itu adalah bukan seperti yang terjadi di hari Pentakosta. Karena pada hari Pentakosta itu jelas bahwa mereka berbahasa-bahasa asing. Yang jelas. Kalau hari ini lihat, mereka berbahasa yang aneh. Sikalabalwa, sikalabalaba, sikalamalama. Malah itu kesurupan, kemasukan setan sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi bahasa asli yang benar di situ adalah glossolalia, bukan bahasa roh, bukan pneuma, tidak ada kata pneuma di situ. Jadi selama ini banyak orang disesatkan karena tidak baca Alkitab, disesatkan oleh pendeta-pendeta palsu. Oke, mari kita bahas. Dari buahnya lah, di dalam Matius pasal yang ke-7, Anda bisa melihat, Anda coba buka di dalam Matius pasal yang ke-7, Anda bisa melihat di situ bahwa Tuhan berbicara, ya, Tuhan berbicara mengenai buahnya lah kamu akan mengetahui mereka, katanya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Lalu apa yang dimaksud dengan buahnya itu? Pertama, dari buahnya itu adalah maksudnya buahnya itu adalah teologi sukses, UUD, ujung-ujungnya duit. Mereka berusaha menarik orang dengan kesaksian kesuksesan materi. Dulu saya ikut Tuhan. Wah, ekonomi saya sedang-sedang saja. Seorang ikut Tuhan, tambah rajin, jadi kaya raya. Wah, dulu saya tidak ikut Tuhan, hidup miskin terkutuk, sekarang ikut Tuhan, jadi kaya raya. Ini memancing orang dengan kesuksesan materi. Dia bukan bersaksi tentang sesuatu yang firman Allah, bagaimana dia pendosa, dia bertobat, berubah dari dulunya dia penjudi, perokok, kemudian dia ikut Yesus, dia berhenti. Bukan itu, diceritakan dengan kesuksesan materi.
Dia cerita tentang kesuksesan jasmaninya. Dulu saya sakit, ikut Yesus, oleh bilur-bilur saya menjadi sembuh dan semuanya. Sehingga orang datang ikut Yesus bukan untuk bertobat diselamatkan, tetapi mengimini, mendambakan kesuksesan materi dan jasmani. Nah, inilah pendeta-pendeta palsu yang menarik orang. Mereka buatlah gereja yakin hidup sukses, happy family center, tapi sesungguhnya bukan happy family center, tapi neraka family center, di mana para pendetanya penipu, pendetanya penjina, pendetanya semuanya tidak benar. Jadi seorang yang kasih dalam Tuhan, dari buahnya lah engkau akan melihat itu. Nah, yang kedua, dari caranya. Bagaimana mereka menyesatkan orang? Dari caranya, show of power, kultus individu. Oh, saya ini pendeta yang diurapi. Jangan sembarangan kamu menghakimi. Jangan sembarangan kamu mengeritik pendeta yang diurapi. Dan sebagainya. Seorang yang kasih di dalam Tuhan. Nah, show of power. Mereka buat festival-festival kuasa Allah. KKR. Yang berkata, oh nanti di sini bawa orang. Kita usir setan. Kita lakukan mujizat dan segala macam. Oh, seorang yang kasih di dalam Tuhan. Alkitab sudah jelas di dalam tulis Matius 7 ayat 15 dan 23 katanya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada kamu sekalian membuat kejahatan. Seorang yang kasih di dalam Tuhan, kesesatan selalu memakai cara yang seperti itu. Dia mengaku dia bernubuat. Tuhan berbicara kepadanya. Mendapat mimpi. Dibawa Tuhan naik ke surga. Dibawa Tuhan. Dikhususkan oleh Tuhan. Harus melaksanakan perjamuan kudus ini. Kalau minum perjamuan kudus ini, maka dia akan sembuh dari berbagai macam penyakit. Ini praktik perdukunan yang setan susup di dalam gereja-gereja. Hampir 90% gereja di Indonesia hari ini disusupi oleh iblis. Seorang yang kasih di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin di dalam gereja ada upacara seperti pengusiran setan, kemudian waktu memuji Tuhan orang bisa jatuh-jatuh, muntah-muntah, gelepar-gelepar kesurupan. Oh, seorang yang kasih di dalam Tuhan. Alkitab jelas menulisnya di sini dengan benar. Waspadalah dengan berbagai macam ajaran nabi-nabi palsu di akhir zaman ini. Tuhan sudah memperingatkan kau dalam Matius pasal 7 ayat 15 dan 23. Jika engkau masih tidak memakai akal sehatmu, engkau dibodohi oleh para pendeta yang seperti itu, maka memang engkau layak untuk disesatkan karena engkau terlalu bodoh dan engkau tidak memakai akal sehatmu. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, jiwa ragamu. Karena engkau tidak memakai akal budi, engkau dibodohi, maka engkau akan tersesat. Tetapi ketika engkau memakai akal budi dan membaca firman Tuhan dengan jelas, maka engkau akan terlepas dari kesesatan itu. Saudaraku, janganlah habiskan waktumu. Engkau habiskan energimu, habiskan semua apa yang Tuhan berikan kepadamu untuk mendukung gereja-gereja setan. Pastikan engkau ada dalam gereja Alkitabiah, engkau punya iman yang benar. Bersama saya John Sung, Maranatha.